Saudara-saudara, mengapa kita berdiri di sini? Berontak, 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 berontak. Benar, kita harus berontak. Demi masa depan kita, tak lagi jadi si miskin. Demi anak cucu kita, tak lagi jadi orang miskin. Serbu, Serbu, Lepaskan panah. Hanya sekelompok pecundang. Bunuh mereka. mundur, Mundur. serang, Serang. tak usah nggak pasukan yang susah payah ku bangun begitu mudah dikalahkan. Bos, II ini. Ini bukan salah kita, musuh memang terlalu kuat. Peralatan seadanya kita ini sungguh tak bisa melawan. Benar, Bos. Bos, bagaimana kalau menyerah saja? Kau bilang perang itu hanya soal uang. Dan kita memang tak punya uang. Kalau aku punya uang buat apa berontak? bos. Tapi ini Tapi tanpa uang bagaimana mau berontak? Tak punya uang. Uang. Mana uang kalian? Bos, kami bertiga hanya karena miskin. Sampai harus berbagi satu tungku dan terus bersama. Mana ada uang? Sepertinya kita memang ditakdirkan jadi cucu. cucu. Benar bos, Anda punya darah naga, bisa hubungkan 3 alam. Bagaimana kalau cucu Anda bakar uang untuk kita? Sialan, ini menguras energi hidup. Kau mau aku tak punya keturunan? Kenapa bukan cucu kalian saja yang bakar uang untuk kalian? Bos. Apa kau lupa? Kami sudah lama tak punya keturunan. Benar, Sepertinya hanya bisa mengandalkanmu, cucu. Cucu. Astaga, lembur capek sekali. Aku berhalusinasi. Pelatihan. Ini rumahku. Beraninya kau menyentuhku? Apa kau tidak takut suamiku tiba-tiba pulang? Bukannya kau yang menggodaku duluan. Aku tidak. Pelatihan, kau nakal sekali. Suamimu si kura-kura hijau itu benar-benar bodoh. Tiap hari kerja keras cari uang. Siapa sangka dia menafkahi wanita untukku. Aku belum resmi menikah dengannya, apalagi tidur dengannya. Aku hanya ingin tidur denganmu. Zhao Qian, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak bekerja, malah pulang ke sini? Aku lembur siang malam cari uang. Aku belikan rumah, aku belikan tas, aku melarangmu bekerja, membiarkanmu di rumah. Sudah 3 tahun, menyentuh tanganmu pun aku tak berani. Tapi sampai sekarang, kau malah dengan pria ini. Kalau kau seberani Kak Shu, aku sudah tidur denganmu sejak lama. Lui, apa yang mau kau lakukan? Aku peringatkan kau, jika berani menyentuh Kak Shu, akan kurobek wajahmu. Sampai sekarang kau masih membelanya. Kenapa? Si kura-kura hijau, kau berani memukulku. Ayo, pukul di sini. Kak Shu dia tidak mati kan? Tenang, dia takkan mati. Mati pun tidak masalah. Jangan panik, kakakku orang kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mau bagaimana lagi? Karena ingin mencari sensasi, mari kita tuntaskan saja. Cucu kesayangan, aku kakekmu. Bakar uangnya. Kakek,
Bermimpi, pasti sedang bermimpi. Waktunya bangun. Ini bukan mimpi. Apa aku sudah dibunuh oleh Hansu? Kek, aku mati? Mati konyol, keluarga lu kita berakhir. Hei, dasar payah. Mati apanya? Ini adalah alam tengah. Bangun. Hahaha. Cucu kesayangan. Senang tidak bertemu kakek. Kejutan. Kan? Kakek, sejak kapan jadi jualan rumah? Alam tengah adalah batas antara alam yin dan yang. Kamu tidak mati. Kakek menghabiskan setengah liter darah naga untuk memanggilmu. Darah naga? Benar, ini garis darah unik keluarga lu. Kakek datang untuk memberitahumu, kakek ingin menyatukan alam Tianxuan. Tapi kurang uang. Kembalilah dan bakar uang untuk kakek. Ini adalah lintas alam, seperti ponsel, bisa menghubungkan dua dunia. Bawa ini kembali, cepat bakar uang. Saat kakek jadi kaisar Tianxuan, aku akan menjemputmu jadi cucu kaisar. Baik. Kakek. 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 Kenapa masih bengong? Cepat pergi sana. Kakek. Alam tengah. Bakar uang. Kakek uangnya datang. Tapi begini, soal tawaran jadi cucu kaisar, lupakan saja ya. Aku akan bakar uang ini dulu, simpanlah baik-baik. Pakai sesukamu, jangan berhemat ya. Cucumu tak punya apa-apa, tapi soal uang pasti akan kucukupi. Jika kakek di sana sudah hidup makmur, tolong jangan lupakan cucumu ini. Doakan aku menang lotre dan jadi orang sukses. Uang datang, uang datang. Uang datang. Aku mau uang sebanyak ini. Seumur hidup belum pernah kulihat. Kaya mendadak, Berikan bagianku. Tuan muda benar-benar kirim uang. banyak sekali uangnya. Iya, kau orang biasa, tidak boleh membakar uang kertas sebanyak ini. Kaya mendadak, Itu akan menguras energi dan merusak tubuhmu. kaya mendadak. Sanpao, uang ini cukup untuk 100.000 tentara, bahkan untuk 1.000.000 tentara, Aku mau lagi. bisa bertahan setengah tahun. Kita kaya, Paduka. Segera rekrut pasukan. Aku akan jadi penguasa di alam Tianxuan ini, Cepat ambil semuanya. membangun kerajaan yang besar. Paduka hebat, tuan muda luar biasa. Paduka hebat, tuan muda luar biasa. Paduka hebat, tuan muda luar biasa. Cucuku membakar banyak uang untukku. Aku juga akan kirim pusaka padanya. Apa aku jatuh sakit? Aku baru membakar kertas? Rasanya seperti lembur semalaman. Aku tidak tahu. Apa kakek sudah menerimanya, uang yang kubakar ini? Apa dia merasa ini terlalu sedikit? Kakek, Haha, cucu, uang yang kau kirim untuk kakek, kakek sudah menerimanya, sangat puas. Kau sudah bekerja keras. tidak apa-apa. Sebagai cucu, sudah seharusnya berbakti sedikit. Benar-benar cucu kakek yang baik. Kakek sekarang sudah kaya. Kakek sudah mengirimkan hadiah untukmu. Hadiah? Di mana? Apa ini? Pil naga perkasa. Ini kakek habiskan $5 million membeli portal dua alam untuk mengirimkannya padamu. Makanlah, ini bisa membuatmu penuh energi, memiliki tubuh baja abadi. Benarkah? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, pergi sana, minggir kalian. Aduh Paduka,
Aduh, gawat, Paduka, pil naga perkasa ini sangat kuat, butuh keseimbangan alam untuk menetralkan khasiatnya. Kalau tidak, energi murninya akan meledakkan tubuhmu dan mati. Benar. Tidak mungkin kakek, kau mencelakaiku. Wanitaku baru saja kabur, dendam belum sempat terbalas, aku sudah mau mati. San Pao, cepat kirim Meng Luo ke sana. Aduh, Paduka, Meng Luo sedang berpatroli, sekarang sudah terlambat memanggilnya. Benar. Ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana? Paduka, Paduka, hamba punya seorang cicit perempuan, kecantikannya di Provinsi Zai adalah salah satu yang terbaik. Entah apakah hamba beruntung untuk melayani Tuan Muda. Seperti apa rupanya? Aduh, kalian berhenti mengobrol, urus aku dulu. Di mana? Cucu, ambil ini. Aduh, kenapa masih bengong? Cepatlah pergi, nyawamu lebih penting. Baik, aku benar-benar dijebak. Ini. Xiaorong Yu, oh Xiaorong Yu, kau tidak menyangka kan, aku menaruh obat di minumanmu. Licik. Terus kalau licik kenapa sekarang? Bukankah kau sudah jadi milikku? Aku Gao Qisheng, apapun yang kuinginkan, pasti akan menjadi milikku. Cepat lepaskan aku. Jadilah penurut. Apa yang mau kau lakukan? Kalau kau berani menyentuhku, keluarga Xiao takkan melepaskanmu. Lepaskan aku. Sejujurnya padamu, tahu siapa yang menaruh obatnya? Itu ibu tirimu sendiri. Keluarga Xiao kalian sangat ingin mendekati keluarga Gao kami. Lepaskan aku. Sialan, siapa itu? Pergi sana. Bukan begitu, Bang. Maaf ya. Salah masuk kamar. Tolong aku. Tolong aku. Lepaskan aku. Tolong. Dia mau memaksaku. Tolong. Harum sekali. Tidak, aku tidak bisa terus bersikap lemah begini. Aku tidak bisa. Membiarkannya cepat turun darinya. Kau cari mati ya. Tanganku. Sialan. Jangan mendekat, jangan mendekat. Pergi. Lihat saja nanti, aku akan kembali. Tolong aku. Bukannya aku mau mengeluh. Maaf sekali. Kemarin itu memang salahku. Aku pasti akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Tanggung jawab, memangnya kau siapa? Karena sudah begini, lebih baik ikuti saja arusnya.
Siapa namamu? Luye, Sudah menikah? belum. Baguslah. Karena kau bilang mau bertanggung jawab, besok datanglah ke keluarga Xiao di Provinsi Ze untuk melamar. Tidak mau. Tidak, tidak, tidak. Aku mau. Di kartu ini ada 2 juta dolar. Jadilah laki-lakiku. Penampilanmu tidak boleh terlihat lusuh. Ambil ini, belilah pakaian yang pantas. Aduh, aduh. Apa aku baru saja dipakai? Kesucian yang kujaga 30 tahun lebih, sia-sia begitu saja. Tapi pemberian kakek ini, pil naga perkasa, memang sangat hebat. Astaga, khasiatnya kuat sekali. Terima kasih kakek, terima kasih. Cucumu Luyi pasti akan berbakti padamu. Membakar kertas sembahyang setiap hari. Maksudku membakar banyak kertas. Zhao Hangshu. Apa yang kalian utang padaku? Akan kubalas berlipat ganda. Kak Shu, apa ada kemajuan hari ini? Besar. Pacarmu yang tidak berguna itu semakin tidak pantas untukmu. Kenapa bahas si idiot itu? Lain kali kita di rumahmu. Nanti biarkan saja si pacar tidak bergunamu itu menjaga pintu. Bagaimana? Aduh, kamu menyebalkan. Zhao Qian. Aduh, aku pikir siapa. Ternyata si pecundang ini. Kenapa kamu sangat suka menjadi pria yang diselingkuhi ya? Bukankah kamu bilang aku lemah? Hari ini aku datang bukan untuk membuktikan seberapa kuat diriku, hanya ingin memberitahu kalian, harga diriku yang hilang pasti akan aku ambil kembali. Apa aku sudah menikah denganmu? Belum kan? Karena belum, aku mau bersama siapapun. Bukan urusanmu. Aku memang suka Kak Su. Kak Su jauh lebih kuat darimu. Nak, kamu berani datang, aku hargai itu. Tapi pusat kebugaranku ini bukan tempat yang bisa kau datangi dan tinggalkan sesukamu. Lalu, Jadi aku beri 2 pilihan. Pertama, berlututlah pada semua orang di sini, bersujud 3 kali. Kedua, tidak perlu yang lain, yang kedua saja. cari mati. Akan kuhabisi. Hajar dia. Lui, kamu hebat sekali. Kamu sangat kasar. Tapi, aku sangat suka. Buka bajumu. Lepas. Di sini, Ya, di sini. begitu banyak orang, kurang pantas. Aku lepas di rumah. Pakai stocking untukmu. Talking. Siapa yang peduli? Aku suruh kamu, barang yang kubeli, kembalikan padaku. Bajumu, sepatumu, tasmu, dan juga cincinmu. Lui, kamu sudah gila? Aku memang gila. Tapi mengambil barang milikku sendiri. Bukankah wajar? Ini semua kamu berikan sukarela, tak mungkin ku kembalikan. Kamu benar-benar tak tahu malu. Aku menyesal. Kakek, oh kakek, kau kakek terbaikku.
Obat darimu manjur sekali. 1 kotak penuh, tanda terima kasihku. Wah, ini sungguh luar biasa. Sampaikan perintah ini. Mulai sekarang ikuti aku, Luming. Semua orang akan makan kenyang dan berpakaian hangat. Terima kasih, Paduka. Terima kasih, Paduka. Terima kasih, Paduka. Paduka sungguh perkasa. Paduka sungguh perkasa. Paduka sungguh perkasa. Berkat Tuan Muda, jika tidak kita bahkan tak bisa makan kenyang, mana ada uang ganti baju, kini semangat juang membara. Cita-cita besar akan tercapai. Tuan Muda kirim uang lagi? Tuan Muda kirim uang lagi? Uang. Banyak sekali uangnya. Aku mau. Kali ini kita benar-benar kaya? Bukankah uang ini terlalu banyak? Memang agak banyak. Cucu aku ini sangat berbakti. Sungguh sangat berbakti. Cucu, uang sebanyak ini, apa tubuhmu sanggup menahannya? Itu semua berkatmu, memberiku barang itu. Pil tenaga sakti, benar-benar sangat berguna. Baguslah kalau berguna. Kau kan cucu kesayangan kakek. Cucu, ada yang ingin kubicarakan? Mau istri tidak? Kakek baru saja mendapat 2 gadis, sangat cantik, pas untuk jadi istrimu. Tidak perlu kakek, simpan saja itu untukmu sendiri. Besok aku akan melamar ke keluarga Xiao. Gadis dari keluarga Xiao itu hanya untuk keadaan daruratmu. Itu tidak dihitung. Tidak bisa begitu. Kakek, dia telah mengambil milikku yang berharga. Malam pertamaku. Apalagi dia sangat cantik. Aku sudah berjanji padanya, pasti akan menikahinya. Tidak apa-apa. Nikahi semuanya. Hanya anak kecil yang memilih. Kakek yang akan memutuskannya. Kau kan cucu dari Luming. Besok melamar ke keluarga Xiao. Jangan sampai kehilangan muka. Kakek akan memberimu hadiah. Biarkan Meng Luo ikut membawanya pulang untukmu. Bukan begitu. Halo kakek. Begitu saja ya. Tuan Muda, Panglima memerintahkan kami datang untuk mengantar hadiah. Xiaozan, cucuku menikahi cucumu, kau tidak keberatan kan? Oh, tidak. Cicit perempuan saya bisa jadi istri cucu Panglima, itu adalah berkahnya. Hamba sangat mengharapkannya. Bagus kalau begitu, ku beri kau kesempatan lewat mimpi. Beritahu keluargamu, cucuku besok akan melamar ke keluarga Xiao. Sambut dia dengan baik, atau ku kuliti engkau hidup-hidup. Terima kasih Panglima. Terima kasih Panglima. Hari ini, pertama adalah pemujaan leluhur keluarga Xiao. Kedua, tadi malam nenek moyang lewat mimpi berkata hari ini keluarga Xiao akan kedatangan manusia unggul untuk melamar ke sini. Kakek, benarkah hari ini pacarku akan datang kebetulan ke keluarga Xiao? Benarkah? Tentu saja. Dia berasal dari Provinsi Ze, putra muda keluarga Li Yunfei. Bagus. Sungguh luar biasa. Nenek moyang lewat mimpi berkata, orang ini berstatus mulia, meminta keluarga Xiao kita untuk setia padanya. Tak disangka ternyata dia adalah putra muda keluarga Li dari Provinsi Ze. Nenek moyang memberkati keluarga Xiao. Rong Yu, sekarang Fei Fei, berjasa besar bagi keluarga Xiao. Jabatan CEO grup Xiao milikmu. Berikan saja pada Fei Fei. Kakek, kenapa? Grup Xiao bisa seperti sekarang adalah berkat kerja kerasku. Bagaimana bisa diberikan begitu saja? Aku tidak setuju. Kau adalah anak keluarga Xiao, harus memikirkan kepentingan keluarga. Sekarang Fei Fei, demi keluarga Xiao kita, mendapatkan menantu kaya, itu adalah keluarga Li. Sedikit saja bantuan dari mereka, keluarga Xiao kita akan makmur. Kakak Rong Yu, kau boleh meragukan kemampuanku, tapi kau tak bisa meragukan pesan nenek moyang lewat mimpi. Apa kau sedang mempertanyakan leluhur keluarga Xiao kita? Tapi bukankah dia belum datang melamar? Tuan Besar, di luar ada seorang pemuda bernama Lu Yi, katanya datang untuk melamar. Lu Yi? Tak disangka dia benar-benar datang. Kakek, kebetulan sekali hari ini pacarku juga akan datang melamar. Sepertinya orang mulia itu belum tentu putra muda keluarga Li. Sudahlah, apakah dia menantu idaman kita? Bawa masuk dan kita akan tahu.
Kakak, bukankah ini pacarmu itu? Kelihatannya dia sangat lusuh. Pintu keluarga Xiao kami. Bukan tempat sembarangan yang bisa dimasuki. Gawat, tamatlah sudah. Leluhur tak sebut nama menantuku yang baik, tapi melihat tampangnya yang lusuh. Sepertinya bukan dia. Sudahlah, cek dulu latar belakangnya. Kamu adalah Louis? Benar sekali. Anda datang untuk melamar siapa? Saya melamar dia. Kakak sepupu, pacarmu ini jangan-jangan tak tahu siapa namamu. Kami jatuh cinta pada pandangan pertama. Cinta pandangan pertama? Menurutku, kakak hanya tak mau melepas posisi CEO. Sengaja mencari aktor. Sayangnya, malah dapat pengemis. Rong Yu, kamu benar-benar keterlaluan. Tidak. Lagi pula, dia juga datang melamar. Bukan begitu? Melamar seumur hidupku. Belum pernah kulihat orang melamar tangan kosong. Tunggu dulu, bukankah kemarin ku beri uang? Kenapa masih pakai baju begini? Kan kamu belum jadi istriku. Laki-laki sejati, tak boleh ambil uang wanita. Begini. Tuan tua, maharnya sudah kubawa. Benar-benar lelucon konyol dunia seumur hidupku. Belum pernah kulihat mahar seperti ini. Kenapa memangnya? Mahar itu soal ketulusan hati, bukan kemewahan. Ketulusan? Baiklah, akan kutunjukkan apa itu ketulusan. Tuan muda keluarga Li dari Zhejiang tiba. Cepat, persilakan dia masuk. Tuan tua, aku datang untuk... Kau datang untuk melamar, kan? Benar, aku datang untuk melamar. Hanya saja aku datang terburu-buru, tidak menyiapkan seserahan mewah. Satu properti senilai 30 juta dolar. Sekotak perhiasan mutiara dan giok. Satu akar ginseng liar 300 tahun. Seserahan kecil ini hanyalah tanda hormat. Bagus, bagus. Kau adalah bagi keluarga Xiao. Menantuku yang baik. Gawat. Hadiah orang lain sangat mahal. Semahal apapun hadiah kakekku, takkan bisa menandingi mereka. Habislah, kali ini aku benar-benar malu. Hei, bukankah kau juga bawa hadiah? Kenapa sekarang belum kau keluarkan? Aku. Sudahlah, hentikan masalah ini sampai di sini. Soal posisi CEO, jadilah jika mau, jangan mempersulit dirinya. Kak, kau bicara begitu, seolah aku sebagai adikmu ini sedang memaksamu saja. Lebih baik tunjukkan pada kami. Mari kita lihat bersama apa yang dibawa pacar Xiao Rongyu, barang bagus apa yang dia bawa. Aduh. Bukan kau. Maaf ya, kakak. Aku tidak sengaja menjatuhkan barang bawaanmu hingga terjatuh. Kau tidak akan menyalahkanku, kan? Xiao Feifei. Tidak apa-apa, aku ganti. Ini giok berlapis emas. Di toko antik biasa, setidaknya harganya $1.000. Aku beri kau $1.000. Ambil batu rongsokanmu dan cepat pergi. Apa kau buta? Bagaimana ini bisa disebut rongsokan? Ini stempel raja. Jika keluarga Xiao tidak menghargainya, pernikahan ini aku batalkan. Stempel raja? Kakek, ini pertama kalinya kulihat orang melamar dengan benda ini. Xiao Feifei, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku memang keterlaluan. Lalu kenapa? Kau mencari pria simpanan? Beraninya kau menceramahiku. Stempel raja? Apa ini benar-benar stempel raja? Stempel raja asli? Ada banyak stempel dalam sejarah. Meskipun asli, berapa memangnya harganya? Ini bukan masalah uang, ada tulisan di atasnya. Ada tulisan? Ada tulisan di stempel ini. Bukankah itu normal? Tapi yang tertulis di sini adalah mandat dari surga, panjang umur dan makmur. Ini stempel negara. Stempel raja? Apa ini benar-benar stempel raja? Kakek, meskipun itu stempel negara dan benar-benar barang antik, nilainya paling hanya puluhan juta dolar. Apa perlu berlebihan begini? Cukup kamu tidak mengerti. Apa kamu tahu betapa berharganya stempel negara ini sebenarnya? Aku tidak mengerti. Bukankah itu cuma sebongkah batu? Baik.
Sekarang aku tanya, Mona Lisa yang tak ternilai itu dan stempel negara ini, mana yang lebih mahal? Tentu saja Mona Lisa lebih mahal. Itu mahakarya abadi Da Vinci. Nilainya sekarang ratusan miliar dolar. Bodoh. Kamu? Biar ku beritahu padamu, tisu toilet bercap stempel negara ini jauh lebih baik dari Mona Lisa. Jika aku menemukan Mona Lisa, maka itu milik negara. Tapi jika aku menemukan stempel ini, maka negaralah yang jadi milikku. Tapi itu kan cuma batu. Diam. Apa yang kamu tahu? Tahukah kamu jika sekarang aku mati mendadak memegang stempel ini? Ribuan tahun kemudian, bagaimana sejarah akan menilaiku? Mereka akan menyebutnya mangkat. Kakek, biarkan aku melihat stempel negara ini. Mau apa? Tanpa izin dari Baginda, siapa yang berani melihatnya? Stempel negara. Mas kawin yang kakek siapkan ternyata adalah stempel negara? Ini sungguh terlalu berharga. Kalian benar-benar bodoh ya. Hanya sebuah barang palsu industri bisa membuat kalian seheboh ini. Tuan Mudali, apa maksud perkataanmu ini? Stempel raja ini sama persis dengan deskripsi buku kuno. Bagaimana mungkin ini palsu? Gunakan otak kalian, pikirkan baik-baik. Bocah ini bahkan tidak punya $100 di seluruh tubuhnya. Mana mungkin dia punya stempel raja? Loyi, dari mana asal stempel raja ini? Kakekku yang memberikannya. Kakekmu? Siapa namanya? Aku tidak ingat di Provinsi Zhe. Ada kolektor bermarga Lu. Kakekku. Kakekku sudah meninggal beberapa tahun lalu. Tapi aku jamin padamu, stempel raja ini benar pemberian kakekku. Pemberian kakeknya? Apa kakeknya itu seorang ahli perampok makam? Kapan dia memberikannya padamu? Baru. Beberapa hari lalu. Tuan tua, kata-kata bocah ini sudah terbantahkan sendiri. Tuan Mudali, apa maksudmu ini? Dia baru saja bilang kakeknya sudah mati beberapa tahun lalu. Bagaimana mungkin stempel negara ini diberikan padanya baru-baru ini? Mungkin saja, tuan tua itu memberinya lewat mimpi. Hanya saja aku pernah dengar lewat mimpi. Tapi belum pernah dengar lewat mimpi bisa kirim barang. Ini membuktikan bahwa stempel raja ini hanyalah barang palsu modern. Aku. Bocah, kau berani memukulku? Memang kau yang ingin kupukul. Berani sekali kau. Kemari kalian. Cepat pergi. Tidak apa cuma beberapa orang. Sekalian menguji batas kemampuanku. Cari mati, serang dia. Cuma segini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa yang ingin kau lakukan? Biar ku beritahu. Lupakan jika kau tak percaya stempel raja ini. Tapi kau tak seharusnya menghancurkan barang pemberian kakekku. Baiklah tuan tua, kali ini keluarga Xiao yang tidak sopan duluan. Jadi jangan salahkan aku. Kerjasama keluarga Li dan keluarga Xiao berakhir di sini. Tuan Mudali, bukan begitu. Hei Tuan Mudali, Tuan Mudali. Kakek, keluarga Xiao dan keluarga Li punya kontrak 10 miliar dolar. Sekarang kontraknya dibatalkan. Keluarga Xiao akan hancur. Rong Yu, kau. Kakek. Kau benar-benar ingin membuatku mati marah. Hei kakek. Kakek. Tak disangka keluarga Xiao bisa seberuntung ini, bisa berhubungan dengan cucu Panglima Lu. Tuhan benar-benar memberkati keluarga Xiao. Kelak aku akan menjadi satu keluarga. Sekarang Panglima punya pasukan kuat, memegang dana yang sangat besar, kelak menyatukan alam Tianxuan, sudah di depan mata. Benar sekali, benar sekali. Kalau begitu, 3 penasihat, apa yang kalian katakan benar? Cicit perempuanku, jika menjadi istri cucu Panglima Lu, itu benar-benar berkah keluarga Xiao. Aduh, kelak mohon bantuan ketiga penasihat untuk sering membantu kami. Jangan bicara seperti itu. Ayo, minum. Ayo. Minum. Sialan kau. Aduh, Panglima. Ada apa ini? Kenapa ini? Paduka, apakah orang tua ini berbuat salah? Dia berbuat salah, dan ini masalah besar. Masalah yang sangat besar. Hari ini, aku akan menembaknya sampai hancur. Jangan, ampun Panglima. Hamba tidak melakukan apa-apa. Hamba difitnah, Tuan. Paduka,
Tidak. Bagaimana kalau Biarkan dia mati dengan penjelasan. Kemarin cucuku pergi melamar ke keluarga Xiao, malah diusir keluar. Ini aku. Apa maksudnya? Bukankah ini tidak menghargai diriku, lu ini? Nasihat, cepat. Tolong bantu saya. Saya benar-benar tidak melakukan apapun. Paduka, menurut bawahan ini, bukankah ini? Kenapa? Kau mau membelanya? Tidak. Bawahan rasa menghancurkannya sampai lebur terlalu murah baginya. Ini harus basmi 9 turunan. Basmi 9 turunannya. tidak, basmi 10 turunan? Jangan, Panglima. Ampuni saya, Panglima. Bukankah ini terlalu kejam? Tidak, Paduka. Sama sekali tidak kejam. Sama sekali tidak. Coba pikir, Anda akan menjadi raja jika hanya membunuh satu orang, di mana wibawa Anda nanti? Basmi 10 turunannya. Ampun, Panglima. Panglima saya. Saya mengerti. Pasti lewat mimpi kemarin kurang jelas. Beri saya satu kesempatan lagi. Mohon, Panglima. Kali ini saya akan jelaskan. Tidak perlu. Cucu saya akan mewarisi takhta. Nanti akan ada banyak wanita cantik. Haruskah dia menikahi cicitmu, Panglima? Cicit saya itu tidak perlu jadi istri sahnya, asal bisa melayani Tuan Muda. Mohon, Panglima, beri saya satu kesempatan lagi. Kali ini saya pasti akan berhasil melayani cucu saya. Benar-benar sekali. Baiklah, aku beri satu kesempatan saja. Terima kasih, Panglima. Terima kasih. Xiao Yuan-san, kau bocah nakal. Tunggu sampai aku memberimu pelajaran. Xiao Rongyu, berlutut. Berlutut untuk apa? Kenapa dia masih di sini? Patahkan kedua kakinya, lalu lemparkan dia keluar. Nenek, diam. Kau masih berani membelanya? Ayah, berhenti. Aku mohon berhenti memukul ayah. Ayah, ada apa memanggilku ke sini? Akan kupukul kau sampai mati, dasar binatang. Jangan pukul lagi, ayah. Tidak pukul? Kalau tidak dipukul, apa kau akan jerah? Akan kupukul kau sampai mati. Ayah, jangan pukul. Katakan saja apa maumu, putramu ini pasti akan melakukannya. Melakukan kepalamu. Leluhur keluarga Xiao kita hampir saja mati di tanganmu. Kau ini. Ayah, aku sudah mengaku salah. Kau. Aduh. Ayah, aku sudah mengaku salah. Kenapa masih memukulku? Mengaku salah? Apa gunanya mengaku salah? Kuberitahu kau, jika hari ini pernikahan Luyi dan cicit perempuan kita tidak ditetapkan, aku akan memukulmu sampai mati. Ingat itu, dia harus menikah. Apa? Ayah, putri keluarga Xiao kita, kenapa harus menikah dengan bocah miskin itu? Bocah miskin? Panglima Lu itu terlahir sebagai raja, sangat bijaksana dan perkasa. Jika putri kita menikah dengannya, itu adalah berkah yang luar biasa nih. Apa kau tahu itu kau? Aku dengar, ayah, aku dengar. Tidak bisa. Hari ini aku harus membuatmu tunduk. Akan kubuat kau tunduk. Jangan pukul lagi, ayah. Jangan pukul lagi. Ayah, jangan pukul lagi. Lihatlah ini. Aduh, jangan pukul lagi, ayah. Lihatlah kakekmu. Dia sampai marah besar karenamu. Nenek, semua ini terjadi karena aku bersedia menanggung akibatnya. Baik. Tuan Muda keluarga Gao, silakan masuk. Gao Qisheng, kenapa dia datang ke sini? Nyonya besar, cucumu Xiao Rongyu menyuruh orang mematahkan lenganku. Coba lihat masalah hari ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tuan Muda keluarga Gao, tenangkan dirimu. Menurutku, hari ini aku yang akan memutuskan bagaimana jika Xiao Rongyu kunikahkan denganmu. Benarkah? Kata-kataku ini selalu bisa dipegang. Nenek, aku tidak setuju. Kau tidak setuju? Apa kau punya hak untuk tidak setuju? Lihatlah betapa marahnya kakekmu. Sampai sekarang dia masih pingsan. Kau menghancurkan kerjasama keluarga Xiao dan keluarga Li. Jika kau tidak menebus kesalahanmu, apalagi yang kau mau? Tapi... Tidak ada tapi. Kurasa tidak perlu ada pesta pernikahan. Kau, malam ini juga temani Tuan Muda Gao. Masuk ke kamar pengantin. Aku tidak setuju. Aku sedang mengandung anaknya. Bukankah kemarin kita... Bukankah kamu bilang akan bertanggung jawab padaku? Xiao Rongyu, apa yang kamu bicarakan? Nenek, aku mengatakan yang sebenarnya. Kami sudah lama saling mencintai dan berjanji sehidup semati. Kamu. Nyonya besar, tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Lagi pula aku hanya main-main saja. Apa peduliku dia hamil atau tidak?
Siapa tahu, ini akan memberikan sensasi berbeda. Baik, baik, baik. Tuan muda keluarga Gao. Asal kamu tidak keberatan saja. Aduh Tuan Besar, akhirnya Anda sadar juga. Anda membuatku takut setengah mati. Wanita tua, cepat siapkan pernikahannya. Sekarang? Ya, sekarang secepat mungkin. Mengadakan pernikahan. Keluarga Xiao benar-benar tahu diri. Pernikahan? Mari kita adakan satu. Benar. Pernikahan ini tetapkan sekarang dan langsung masuk kamar pengantin. Kakek, Kenapa? Tidak mau? Bisa menikah dengannya, itu adalah kehormatan bagimu. tapi Tidak ada tapi-tapian, kamu tidak tahu. Tadi itu, selama aku pingsan, apa yang kakekmu alami? Kakek buyutmu hampir saja mengulitiku hidup-hidup. baik, aku akan menikah. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan Luyi. Jangan mempersulit dia. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Tanpa dia, pernikahan apa yang akan keluarga Xiao adakan? Tuan Muda Lu, tolong berikan aku muka. Nikahilah cucuku ini. Tidak, 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 tidak. Aku tidak pantas, tidak pantas. Bangunlah dulu baru bicara. Kakek, maksud kakek aku harus menikah dengannya? Tuan tua, apa otakmu sudah kacau? Bukankah Xiao Rongyu sudah dijodohkan denganku? Kenapa malah menikah dengan bocah ini? Orang tua, apa kau tidak salah? Tuan muda keluarga Gao ada di sini. Salah? Aku tidak salah. Tuan Muda Lu barulah menantu budimanku. Orang tua, ada yang tidak kau ketahui. Xiao Rongyu itu mencari orang untuk menghancurkan lengan Tuan Muda Gao. Sekarang, Xiao Rongyu harus menikah dengan Tuan Muda Gao. Agar keluarga Xiao kita bisa. Diam. Xiao Rongyu hanya boleh menikah dengan Tuan Muda Lu. Kau, orang tua, apa kau cari masalah? Di rumah ini aku yang berkuasa. Hal lain aku bisa menurutimu, tapi untuk urusan hari ini, kau harus mendengarkanku. Kau, Cukup, aku lihat keluarga Xiao kalian. Benar-benar tidak tahu diuntung. Tuan muda keluarga Gao, tolong jangan marah. Tuan tua baru saja siuman. Pikirannya masih belum jernih. Sudah terlambat. Keluarga Xiao kalian benar-benar meremehkan keluarga Gao kami. Bukan begitu Tuan muda keluarga Gao. Kalau begitu, keluarga Xiao kalian berhutang $1 miliar pada kami. Aku menagihnya sekarang. Kakek, sekarang bukan saatnya terbawa emosi. Kakek harus memikirkan kepentingan bersama. Diam. Apa kata-kata leluhur agung itu semua bohong? Leluhur Agung, sudah bertahun-tahun, apa leluhur agung pernah menampakkan diri? Apa leluhur agung bisa melunasi hutang keluarga Xiao kita? Tapi apa lagi? Takhayul kuno itu tidak bisa dipercaya, kakek. Baik, bukankah kau yakin dia adalah menantuku yang baik? Kalau begitu, jika kau punya kemampuan untuk melunasi hutang $1 miliar kami, lunas semuanya, aku akan mengakuimu. Jika tidak, Xiao Rongyu harus menikah dengan Tuan Muda Gao. Tuan Besar, di luar ada 2 wanita yang mengaku sebagai tunangan Luyi datang untuk menemui Anda. Kau punya tunangan? Tidak ada. Dasar bocah, kau terlihat sopan tapi kau sudah bertunangan, berani sekali melamar ke keluarga Xiao. Apa keluarga Xiao serendah itu di matamu? Ini pasti kesalahpahaman. Aku mana punya tunangan. cukup. Bagaimana kalau panggil dia ke sini, agar semuanya menjadi jelas? Pergi. Mereka berdua tunanganmu? Bukan. Mereka itu adalah... Kedatangan kami hari ini hanya punya satu tujuan, yaitu melamar istri untuk tuan muda kami. Atas perintah Panglima, datang ke keluarga Gao untuk menyerahkan mahar. 1 peti emas, 1 peti perak, 1 peti perhiasan giok, 1 peti barang antik dan lukisan. Banyak sekali. Wah, banyak sekali barang bagus. Ini lebih dari $1 billion. Bahkan hampir $10 billion. Lukisan kuno ini adalah lukisan yang hilang ribuan tahun. Nilainya sungguh tak terhingga. Ini mahar yang Panglima Lu siapkan untuk cucu beliau. Apakah kalian semua puas? Puas sekali. Bagus sekali dengan semua ini. Hutang keluarga Xiao kami tidak akan jadi masalah lagi. Benar sekali. Dan kita bahkan bisa menjadi lebih besar dan kuat. Aktor yang kau cari ini, apa tidak terlalu berlebihan? Aku tidak mencari aktor. Ini benar-benar dari kakek untukku.
Apa kau pikir aku bodoh? Kakekmu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Bagaimana dia bisa mengirimnya? Apa dia menyuruh orang dari bawah sana? Hei, bagaimana kau bisa tahu? Bukan kau? Sudahlah. Bagaimanapun juga Louis, dia punya niat yang baik. Mumpung kakek dan nenek belum sadar, mari kita tutupi masalah ini dulu. Soal masalah utang itu, kita cari jalan keluar nanti. Nenek, kita tidak bisa menerima seserahan ini. Tidak bisa diterima. Karena Louis bisa membuktikan kemampuannya, maka pertunangan ini, keluarga Xiao kita lah yang beruntung. Kita tidak boleh karena sedikit uang ini, sampai dipandang rendah oleh orang lain. Benar, benar sekali. Nona-nona sekalian, seserahan ini semua, sebaiknya kalian bawa pulang saja. Keluarga Xiao kami tidak menjual cucu. Asalkan cucuku bisa bahagia, kami sudah merasa sangat puas. Bagus sekali. Kalian telah lulus ujian dari Panglima Lu. Ujian? Louis adalah satu-satunya cucu Panglima Lu. Di masa depan dia pasti akan mewarisi kekuasaan Panglima Lu. Jika keluarga Xiao kalian mata duitan, bukan saja pernikahan ini batal, tapi semua seserahan di depan mata ini juga akan menghilang begitu saja. Hei, kenapa semua barang ini menghilang? Ini apa yang sebenarnya terjadi? Kalian tidak perlu merasa panik. Tuan muda adalah cucu Panglima. Urusan pernikahan bukanlah main-main. Penasihat Zuge sudah menghitung hari baik yang tepat. Saat hari pernikahan Tuan Muda tiba, dengan seserahan 10 kali lipat, kami akan meminang istri bagi Tuan Muda. 10 kali lipat? Merasa kurang? Kalau begitu tambah 10 kali lagi. Singkatnya adalah, pernikahan Tuan Muda tidak boleh sembarangan. Keluarga Xiao kalian harus bersiap dengan baik. 20 kali lipat, itu artinya ada 20 peti emas. Sudah cukup, sudah cukup. Asalkan kalian merasa puas. Tuan muda keluarga Gao, sekarang kau sudah boleh pergi. Hutang keluarga Xiao kami padamu akan segera kami kirimkan nanti. Hei, kau orang tua sialan. Kau apa? Kenapa kau mau ikut ke pernikahan cucuku? Itu boleh saja, tapi kau harus memberi uang amplop. Baik. Bagus, kalian keluarga Xiao. Panglima Lu omong kosong apa? Pernikahan omong kosong? Apa? Aku beritahu kalian, jika keluarga Xiao hari ini tidak bayar $1 miliar ini, aku akan hancurkan keluarga Xiao kalian. Laumo, aku ingin makan ikan. Mohon tunggu sebentar, Tuan Muda keluarga Gao. Senjata. Kalian berdua mau kemana? Tuan Muda, ada kami di sini, jangan khawatir. Apa kalian sudah gila? Tidak lihat dia punya senjata? Senjata hanyalah sebuah senapan kuno. Tidak masalah. Minggir. Berani melukai Tuan Muda kami, apa hukumanmu? Ku bilang minggir. Jangan harap. Lumayan juga. Ada kekuatannya. Kalian manusia atau hantu? Bukan manusia, tapi juga bukan hantu. Tunggu sebentar. Biar aku saja. Coba saja kalau berani menyentuhku. Aku paling benci diancam orang. Ah, kakiku. Pergi. Gawat, ini jadi masalah. Kamu tidak apa-apa. Tuan Muda, apa Anda mengkhawatirkan saya? Bukan, apa kamu tidak tahu baru saja tertembak? Tidak masalah. Hebat sekali. Ayo. Mau kemana? Panglima sudah menjodohkan kami denganmu. Surat nikah dan mahar sudah dia berikan. Sekarang kita hanya tinggal malam pertama. Malam pertama. Bukan hei. Tunggu sebentar. Kenapa kau juga mau ikut malam pertama? Siapa juga yang mau bersamamu? Kalau begitu minggir, jangan cemburu di sini. Dengan begini Panglima Lu tidak akan puas padamu. Siapa peduli? Aku hanya khawatir pada orang keluarga Gao. Baguslah kalau bukan. Kau harus tunggu 3 hari untuk malam pertama. Mengenai keluarga Gao, selama ada kami, tidak ada yang bisa dengan mudah menyakiti Tuan Muda. Ayo pergi. Hei, bukan. Kalian benar-benar pergi? Orang tua, kau tidak benar-benar membiarkan cucu kita menikah dengan bocah itu, kan? Aduh, leluhur agung sudah bilang, meskipun hanya jadi selir, itu adalah berkah yang luar biasa. Cucuku, kulihat asal-usul Tuan Louis itu sangat misterius. Pasti dia juga orang yang sangat kaya raya. Bukankah kau sedang hamil? Nanti saat itu,
Sudahlah, karena sudah begini, jalani saja apa adanya. Selesaikan dulu hutang keluarga Gao sebesar $1 miliar. Sialan, beberapa wali kota tetangga tahu aku kaya. Mereka minta uang perlindungan. Kalau tidak diberi, mereka mau menyerangku. Paduka, ini. Apa yang harus kita lakukan? Lawan, tentu saja harus lawan. Hajar mereka dengan keras. Paduka, jangan lawan. Paduka, coba pikir, meskipun saat ini kita punya uang yang sangat banyak, tapi pasukan dan senjata kita semuanya belum siap. Perang ini sulit dilakukan. Lebih baik bayar uang perlindungan dan bertahan dulu untuk sementara. Bertahan? Ini benar-benar sangat menyesakkan. Si nanas. Kakek kau benar-benar kakek kandungku. Soal lamaran pernikahan kali ini, kau melakukannya dengan sangat hebat. Bukankah kau bilang padaku, kau sedang membangun kekaisaran di sana? Tapi menurutku, hanya membakar uang untukmu itu membosankan. Jadi cucumu ini ingin membakar sesuatu yang modern untukmu? Bagaimana menurutmu? Aku bahkan belum masuk kamar pengantin. Kenapa aku merasa lemas lagi? Hei Tuan Muda, Tuan Muda, Tuan Muda, Tuan Muda. Paduka, benda ini adalah Namo Bodhisattva. Peluru suci pembebas jiwa, ribuan putaran sekejap, maha kasih, penyelamat jiwa. Penasihat, bagaimana benda ini? Luar biasa. Hebat. Kali ini aku ingin lihat para wali kota tetangga ini berani minta uang perlindungan apa. Jalan. Paduka, tunggu dulu. Paduka, meski benda ini sangat kuat, tapi ini kan cuma satu. Sepertinya kurang tepat. Mana mungkin cuma satu. Lihat ini. Banyak sekali. Penasihat, apa ini sudah cukup? Cukup, sangat cukup. Kumpulkan pasukan, bayar uang perlindungan. Pak Paduka, masih mau Baba bayar? Mana ada alasan tidak bayar? Ini. Hanya saja kali ini bukan kita, tapi mereka yang bayar. Mereka yang membayarnya. Serbu. Tuan Muda, Tuan Muda, Tuan Muda. Kalian tidak melakukan apa-apa padaku, kan? Tuan Muda, ayo minum ini. Biar aku sendiri. Harum sekali. Apa ini? Obat. Obat apa? Tuan Muda, Anda terlalu lemah. Ini adalah obat kuat yang sangat bagus. Lemah? Aku lemah? Tidak mungkin kau salah. Mana mungkin aku lemah? Tubuhku sangat sehat. Benarkah? Mau apa? Buktikan saja. Mulai hari ini, kota kalian berdua berada di bawah kuasaku. Serahkan semua pasukan, pajak bagi 73, paham? 70% itu terlalu sedikit. Benar, ini tidak adil. 70% milikku, 30% milikmu. Dan kau harus patuh padaku. Luming, kau keterlaluan. Jangan pikir punya senjata dewa. Kami akan takut padamu. Biar ku beritahu, aku tak akan setuju meski mati. Kalau begitu matilah, Sanpao. Mati. Panglima Lu, aku salah. Aku benar-benar salah. 30% aku mau itu. Sudah terlambat. 20% aku mau itu. Mulai sekarang keluarga Sun akan patuh padamu, Panglima Lu. Aku akan lakukan apapun. Ini
Tidak memberatkanmu kan? Tidak, sama sekali tidak. Bisa melayani Panglima Lu adalah kehormatan bagiku. Punya anak gadis? Ada, bukan cuma anak gadis. Aku punya 7 selir. Panglima, Anda masih sangat perkasa. Jika ada yang Anda suka, aku akan segera memanggil mereka. Untuk apa di usiaku ini? Ini untuk cucuku. Kenapa aku tak tahan? Manusia dan hantu itu beda. Jangan sampai umurku pendek. Terima kasih Tuan Muda sudah menerima kami. Jangan khawatir, kami tidak akan mengganggu saat Anda bersama istri lainnya. Panglima sudah berpesan bahwa kami adalah milikmu. Istri kedua. Bukan begitu. Cucu. Kakek. Cucu, lihat apa yang kakek lakukan. Bukan. Apa kakek yakin sedang berperang? Hei, cucu, kakek sudah berperang seumur hidup. Apa tidak boleh menikmatinya? Benar. Lanjutkan musik dan tariannya. Baiklah. Kakek. Apa tidak takut aku lapor nenek? Bubarkan semuanya. Bubarkan. Hahaha. Oh ya, cucu, kakek baru saja menaklukkan kota. Wali kota Sun ini memberi kakek beberapa wanita. Kakek akan kirimkan padamu. Tidak usah. Wali kota Sun. Tuan Muda, pilihlah salah satu. Aku mohon padamu. Beri hormat pada Tuan Muda. Salam Tuan Muda. Salam Tuan Muda. Baik. Pergi sana. Hei. Senjata yang kau kirim, kakek sangat menyukainya. Tapi kakek terus menerima hadiahmu. Kakek jadi merasa tidak enak. Katakan apa yang kau mau. Tidak usah kakek. Maksudku kau di sana, melihatmu baik-baik saja sudah cukup. Benar-benar cucu kesayangan. Kakek, katakan saja jika butuh sesuatu. Aku tidak kekurangan apapun, hanya kurang sedikit. Uang kakek, bisakah kirimkan sedikit padaku? Tidak banyak, hanya beberapa miliar dolar. Uang tunai di duniamu itu terkait dengan hukum dunia, tidak bisa dikirimkan. Baiklah. Tidak apa, cucumu ini bisa cari sendiri. Benar-benar punya ambisi. Saat kau menikah nanti, kakek akan beri kejutan besar. Cucu, angkatlah teleponmu. Baiklah. Halo? Louis di bar Sishi, cepat selamatkan aku. Hei, wali kota Sun. Wanita-wanitamu, cucuku, tidak tertarik. Karena kamu sudah tidak berguna lagi, Sanpao. Ya. Bawa keluar dan penggal dia. Jangan. Panglima. Tuh, Tuan Muda butuh uang. Saya punya cara. Katakan padaku. Keluarga Sun punya pengaruh di Provinsi Z. Aku akan lewat mimpi memberitahu keturunanku untuk mendukung Tuan Muda sepenuhnya. Kita lihat saja kinerjamu. Jika keturunanmu tidak berguna, aku sendiri yang akan memenggalmu. Baik, Panglima, tenang saja. Xiao Rongyu, aku sudah merencanakan segalanya tapi tak menyangka. Kau sendiri yang datang menyerahkan diri. Kau licik. Licik? Memangnya, kenapa kalau licik? Biar ku beritahu. Di seluruh provinsi Z, keluarga Gao adalah raja. Siapa yang bisa melawanku? Kau baru saja menelepon bocah itu, kan? Kau tahu? Tentu saja aku tahu. Aku membiarkanmu memancing bocah itu ke sini. Lalu di depan pria itu, aku akan mempermalukanmu. Mau apa kau? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Apa maumu? Berhenti. Lepaskan dia, hadapi aku. Louis kan, aku sudah cek latar belakangmu. Pacarmu lari dengan orang lain. Kakekmu itu sudah mati beberapa tahun lalu. Dan kau hanyalah seorang berandalan kecil. Terus kenapa?
Terus kenapa? Biar ku beritahu kau. Keluarga Gao adalah dinasti kaya di Provinsi Ze. Dan aku, Gao Qisheng, adalah garis utama dari dinasti kaya ini. Perbedaan antara kau dan aku lebih besar dari perbedaan manusia dan anjing. Jadi, kenapa kau masih tidak mengerti? Begini, kau tidak apa-apa. aku tahu kau jago berkelahi. Tapi apa gunanya jago berkelahi? Di dunia luar ini, kau butuh kekuasaan. Kau butuh latar belakang. Tahu siapa ketiga orang ini? Siapa? Ahli bela diri, ahli yang bisa melawan 10 orang. Bawa saja aku pergi. Kau masih ingin pergi? Apa kau pikir bisa pergi? Bagaimana jika aku tetap membawanya? Apa yang kau lakukan? Kau mau menyentuhku? Biar ku beritahu, aku sudah cek latar belakangmu. Kau sama sekali bukan cucu dari orang hebat. Kau juga tidak punya uang. Aku memang tidak punya uang. Tapi terus kenapa kalau punya uang? Apa punya uang bisa membuatmu berbuat semaumu saja? Maaf, punya uang memang bisa membuatku berbuat semaumu saja. Kau tahu, keluarga Xiao berutang $1 billion pada keluarga Gao. Kau tahu berapa banyak $1 billion itu? Itu adalah uang yang tidak bisa didapat rakyat jelata sepertimu, meski dalam 100 kali kehidupan. Jika kau menyentuh sehelai rambutku hari ini, mungkin nanti keluarga Xiao akan berlutut di hadapanku, memohon agar aku menikahinya. Lu Yi, jangan gegabah, kita tidak bisa menyinggung keluarga Gao. Ayo, Xiao Rongyu, minumlah. 1 gelas akan kuhapus $10 million utang keluarga Xiao. 10 gelas berarti $100 million. 1 gelas, aku hapus $10 juta hutang keluarga Xiao. 10 gelas berarti $100 juta. Baik, aku minum. Gao Qisheng, apalagi maumu? Aku tidak mau apa-apa. Hanya ingin memasukkan sesuatu yang bagus ke minumanmu. Sesuatu yang membuatmu tak bisa berhenti. 1 gelas bernilai $10 juta. Minum 100 gelas jadi $1 miliar. Itu bisa melunasi semua hutang keluarga Xiao. Jika tidak minum, $1 miliar tunai mauku sekarang. Jangan minum. Tapi aku... Bukankah kau hanya cemas soal uang? Tenang, aku punya cara. Kau punya cara? Cara apa yang kau punya, sialan? $1 miliar tunai. Tuan muda, Meng Luo, kalian datang di saat yang tepat. Anu, apa ada uang? Tuan muda, apa kau lupa? Uang dari tempat kami tidak bisa dibawa langsung ke sini. Tuan muda jangan panik. Orang suruhan Panglima harusnya segera sampai. Wanita-wanitamu ini, aku menyukai mereka. Berapa harganya? Beri harga, aku beli. Tak mau beri harga, maka akan aku rebut. Tak ada harga, maka aku akan merampasnya. Gerakan yang bagus. Tapi terus kenapa? Kau berani memukulku? Aku ini dari keluarga kuno Provinsi Ze. Kau. Biar ku beritahu, yang paling aku benci adalah anak kaya tak berotak seperti kalian. Memangnya kenapa kalau kaya? Apa uang itu segalanya? Apa uang membuatmu merasa lebih hebat? Lu Yi, cepat pergi. Di luar semua orang keluarga Gao. Mau pergi? Tuan Muda Sun, giliranmu bertindak. Gao Qisheng, kau benar-benar semakin memalukan. Sungguh memalukan elit provinsi, Za. Tuan Muda Sun, habis si bocah ini untukku. Baiklah. Pasukan keamanan Ze. Sudah ingat belum? Apa itu Panglima Muda lu? Panglima Muda lu? Nenek moyang lewat mimpi? Terakhir kali lewat mimpi itu 10 tahun lalu. Kapten,
Ada apa? Ada telepon dari Tuan Muda Sun. Apalagi yang mau dilakukan bocah itu? Sepertinya ada keributan di bar Shishi. Bocah bernama Louis. Kapten, haruskah kita ke sana? Louis? Mungkinkah itu dia? Sudah beres. 3 menit. 3 menit? Pasukan keamanan akan datang dalam 3 menit. Tuduh saja dia dengan kejahatan apapun, sehebat apapun dia bertarung. Dia akan tetap tunduk di dalam sana. Terima kasih Tuan Muda Sun. Hal kecil, antara keluarga kaya seperti kita, bukankah harus saling membantu? Apalagi cuma berandalan kecil seperti dia, Biu, hanya butuh jentikan jari. Baik. Tuan Muda Sun, $100 juta setelah ini beres. Akan dikirim ke rekeningmu. Masalah sepele? Gadis-gadis kali ini lumayan juga. Jauh lebih baik dari yang terakhir. Mahasiswi yang waktu itu ternyata tidak bertahan lama. Malah melompat dari gedung. Kuharap kalian bisa bertahan lebih lama. Tuan Muda Sun, kali ini Anda dulu atau aku dulu? Kita kan saudara. Main bareng saja kalau mau. Boleh juga idemu. Baiklah. Kalau begitu barengan saja. Siapa yang memberi kalian kepercayaan diri itu? Kenapa? Louis? Kau berani memukulku? Aku memang tak bisa apa-apa padamu. Tapi kau tahu siapa Tuan Muda Sun? Kakaknya di pasukan keamanan Provinsi Ze. Dia itu adalah hukum. Kau berani macam-macam? Itu namanya melawan hukum. Kenapa banyak bicara? Dalam 3 menit dia akan tunduk. Benar-benar Tuan Muda Sun memang berkelas. Hal sepele. Hanya 1 nyawa saja. Kalau kubunuh ya kubunuh saja. Siapa yang berani cari masalah? Siapa yang bisa menggangguku? Bukankah masih ada 3 menit lagi? Orang rendahan, apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Dia berani memukulku. Gao Qisheng, dia berani memukulku. Xiao Rongyu, pria kamu mungkin dalam masalah. Aku tidak memukulmu, kan? Louis, jangan... Apa kamu lupa? Dulu ada anak orang kaya di Provinsi Ze. Hanya karena memaki Tuan Muda Sun, dia langsung diserang dengan 36 tusukan. Istri dan anaknya tewas semua. Hanya karena makian, sampai membantai sekeluarga. Di mana keadilan di dunia ini? Keadilan? Tuan Muda Sun adalah keadilan. Xiao Rongyu, apa kamu sudah gila? Sekarang suruh Louis berlutut dan mengaku. Atau saat tim penegak hukum tiba, dia tidak akan tersisa sedikit pun. Karena tidak ada yang peduli. Biar aku yang mengurusnya. Sampah seperti ini, meski ada yang melindunginya, memangnya kenapa? Paling buruk aku mati dan berjuang bersama kakek di sana. Pukul saja. Ayo pukul aku kalau berani. Aku ingin lihat seberapa berani kamu. Kamu benar-benar menjijikkan, dosa tak terampuni. Karena minta dipukul akan kuturuti. Ayo terus pukul aku. Jika kau tidak membunuhku, aku yang akan menghabisimu. Bahkan seluruh keluargamu. Berhenti. Beraninya kalian. Berani sekali membuat kekacauan di Provinsi Z. Benar-benar sangat liar. Cepat tangkap para preman ini sekarang. Jangan gegabah. Melawan pasukan keamanan di depan umum hanya akan membawa masalah besar nanti. Baguslah kau sadar diri. Tuan Muda Sun, maaf saya terlambat. Mohon ampuni saya. Mohon ampuni saya. Mohon ampuni. Sampah. Benar-benar, saya memang sampah. Saya memang sampah. Bocah, aku sangat menyukaimu. Kuharap kau bisa bertahan sedikit lebih lama. Hati-hati aku bisa menyiksamu sampai mati. Kenapa kau tertawa? Cepat tangkap dia sekarang juga? Atau kakakku akan menguliti kalian semua? Meng Luo, bawa dia pulang dulu. Tuan Muda jangan panik, orang-orang keluarga San sudah di jalan. Keluarga Sun? Benar. Panglima takut Anda kalah jumlah sendirian, jadi dia mencari keluarga bermarga San untuk melindungi Anda. Nona, apa aku tidak salah dengar? Aku Sun Tian bermarga Sun. Di Provinsi Z, mana ada keluarga Sun yang berani menyentuhku? Lalu bagaimana dengan dia? Apa dia pelindung kalian? Kalian tahu siapa dia? Ini adalah kakakku.
Dia akan membelaku atau membela kalian? Apa sih yang kakekku lakukan? Mencari orang keluarga Sun sebagai pelindung, tapi kenapa mereka malah orang kita sendiri? Entahlah, dia cuma bilang bermargasan, punya pengaruh besar di Provinsi Ze. Benar sekali. Apa marga Sun benar berpengaruh di Provinsi Ze? Tapi pengaruh itu bukanlah pengaruh milik kalian. Kak Sue, aku Gao kecil. Teman Tuan Muda Tian tolong. Kak Sue. Kakakku bukan orang yang bisa, kau dekati sembarangan marga Gao. Kak, lihat aku dipukuli begini. Aku ini satu-satunya garis keturunan keluarga Sun. Jika terjadi sesuatu padaku, bukankah garis keturunan keluarga Sun akan terputus? Kak, aku tidak salah. Kenapa kakak memukulku? Akan kuhajar kau nanti. Apakah Anda adalah Lui? Ya, Kak, kenapa kakak berlutut padanya? Dia cuma seorang berandalan. Diam. Keluarga Sun Provinsi Ze atas perintah leluhur menghadap Tuan Muda Lu. Dirgahayu, wahai tuanku. Tuan Muda, adikku yang menyinggungmu. Ada $1 miliar di kartu ini. Mohon Tuan Muda, demi kehormatan Tuan Muda keluarga Sun, maafkan dia kali ini saja. Kak, Tuan Muda mohon terima uang ini. Kelak keluarga Sun akan patuh padamu. di dalamnya ada $1 miliar. Apa Tuan Muda merasa ini kurang? Keluarga Sun bisa menambahnya, tapi beri aku sedikit waktu lagi. Meski aku orang yang suka uang, tapi masalah ini butuh ketegasan. Berlutut dan bersujud pada Tuan Muda. Kak, kau sudah gila. Apa hak yang dia punya? Aku putra utama keluarga Sun. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Ku bilang berlutut dan minta maaf. Kak, Minta maaf sekarang, ku katakan sekali lagi. Ini adalah perintah keluarga. Jika kau tidak minta maaf, saat pulang nanti malam, kau akan dihukum keluarga. maafkan aku. Adikmu sudah mencelakai banyak orang kan? Aku kurang tegas mendidik adikku. Lumpuhkan dia. Tapi, Tuan Muda, adikku sudah mengaku salah. Kenapa kau setega ini? Adikmu punya kejahatan besar, hanya menghukumnya sekarang. Itu bukti kemurahan hati Tuan Muda. Cepatlah berterima kasih. Terima kasih atas hukuman Tuan Muda. Pergi sana. Kak, aku sudah cacat. Aku benar-benar sudah cacat. Bagaimana kau melindungiku? Saat kau pulang nanti, bagaimana kau menjelaskannya pada para tetua? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudmu tidak bisa? Dia cuma sampah. Masukkan dia ke unit pengamanan. Dia pasti akan berakhir jadi mayat. Mayat, kau tahu tidak, pendukung terbesarnya adalah orang mati. Apa? Keluarga Sun bisa seperti sekarang, berkat leluhur di alam Tian Xuan, yang menjadi wali kota. Kau tahu tidak, apa yang dilakukan kakeknya di sana? Juga seorang wali kota? Bukan. Kakek orang itu adalah seorang raja. Apa? Sudah jadi raja? Pantas saja apapun bisa jadi raja. Tapi Kak, jangan lupa, tunanganmu, keluarga Qin dari ibu kota juga seorang raja. Baiklah, aku akan gunakan kesetiaan keluarga Sun sebagai jaminan untuk meminta keluarga Qin bertindak. Gao Qiseng, sekarang kita berdua seharusnya bisa bicara soal utang. $1 miliar kepada keluarga Xiao. Tuan Muda Lu, kenapa tidak bilang punya latar belakang ini? Kenapa tidak mengatakannya lebih awal? Begini saja soal $1 miliar ini. Aku Gao Qiseng yang memutuskan. Lupakan saja. Semuanya dianggap lunas. Tidak enak kalau dihapus begitu saja. Tapi aku kebetulan punya $1 miliar dan aku ingin melunasinya hari ini. Aku benar-benar tidak mau. Tapi aku ingin membayarnya. Kalau begitu, baiklah. Karena utangnya sangat banyak, untuk setiap $10 juta yang aku bayar, kau harus minum segelas alkohol.
Ada obat di dalam minuman ini. Ada obat ya, ada obat. Justru karena ada obatnya aku menyuruhmu minum. Jangan sungkan, ayo. Jangan-jangan Tuan Muda Lu, Tuan Muda Lu. Kau mencekokinya sebanyak ini, apa dia akan baik-baik saja? Apa yang akan terjadi? Bukankah ada orang di sana? Hei, kenapa masih diam saja? Cepat pergi. Adegan nanti tidak boleh kalian tonton. Ayo pergi, pergi, pergi. Bukan begitu. Tolong. Luyi, terima kasih untuk hari ini. Tidak apa-apa, ini salahku juga. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu. Bicara soal terima kasih, aku punya sebuah ide. Ide apa? Rahasia. Apa dia ingin melakukannya denganku? Tapi bukan berarti tidak boleh. Lagi pula aku sudah pasrah, biarlah dia. Apa perkataanmu itu benar? Yang mulia Raja Qin, setiap kata bawahan ini benar. Anak buah pemberontak Luming itu, entah dari mana asalnya, punya dana yang sangat besar, dan juga memiliki beberapa senjata dewa. Dana yang sangat besar? Berapa banyak? Setidaknya 100 kuadriliun dolar. Dan itu adalah uang dari Bank Tiandi. Apa? 100 kuadriliun? Bank Tiandi? Keturunan keluarga Qinku itu datang memintaku membasmi bandit, tapi tak kusangka bandit ini sangat kaya raya. Benar-benar berkah bagi keluarga Qin. Maka kedepannya keluarga Sun akan sangat bergantung pada Raja Qin. Tentu saja raja ini akan memimpin 100.000 tidak 200.000 prajurit untuk membunuh pemimpin bandit Luming. Si miskin tidak punya hak untuk berdiri di alam Tianxuan. Sialan. Segera siapkan pasukan. Paduka, jangan lakukan itu. Wali kota Sun telah berkhianat, meski dosanya tak terampuni, tapi dia memihak Raja Qingwang, kekuatannya tak bisa diremehkan. Sekarang dia telah mengumpulkan 200.000 tentara, sepertinya sekarang bukan saatnya untuk menyerang. Benar. Setuju. Dulu aku memberontak, karena tak mau dikendalikan siapapun. Sekarang aku harus melihat mereka bertindak semena-mena, membiarkan mereka menyerang duluan, dan menginjak-injak kepalaku, apa mereka mau mengudataku. Paduka, saat ini dengan kekuatan kita tak bisa mengalahkan mereka. Lebih baik kita bersabar dulu. Kekuatan aku Luming berdiri di sini adalah kekuatan yang mereka takuti. Aku tidak peduli siapa itu wali kota Sun yang rendah dan Raja Qingwang yang brengsek. Aku akan menghabisi mereka sampai kocak-kacir, sampai orang tua mereka tak mengenali. Ayo lakukan. Lakukan. Kakek, kakek, Ada apa ini? kakek. Apa Luyi sudah gila? Atau semacamnya? Kakek apa? Bukankah kakeknya sudah mati? Mungkinkah dia mau video call dengan kakeknya? Cucu sulungku, tumben sekali. Kau ada waktu menelepon kakek. Apa kau di sana sedang ditindas seseorang? Cepat beritahu kakek. Kakek pasti akan membalaskan dendammu. Tidak, kakek. Aku baik-baik saja di sini. Kali ini berkat bantuanmu, kau membantuku menyelesaikan masalah yang sangat besar. Kau adalah cucu kandungku. Siapa lagi yang akan kusayangi? Luyi sedang bicara dengan siapa? Apa dia sedang melihat hantu? Rong Yu, ayo beri salam pada kakek. Lupakan saja. Apa yang kau takutkan? Ini adalah kakekku. Untuk lamaran ini, dia banyak membantu. Kelak kau akan menjadi menantu perempuan keluarga lu. Kakekku adalah kakekmu juga, jadi harus bertemu. Cepat lihat ke kamera. Si Luyi ini, mungkinkah dia menderita gangguan jiwa? Sudahlah. Dia sudah banyak membantuku, turuti saja dia. Baiklah kalau begitu. Lihat ke sini. Kakek. Beri salam. Halo, kakek. Bagus sekali. Wah, wajahmu cantik sekali. Hei, cucu, seleramu bagus juga. Sini, karena ini pertemuan pertama, kakek akan memberimu hadiah. Hei. Ucapkan terima kasih pada kakek. Terima kasih untuk apa? Aduh,
Lihatlah, kakek lupa dia tidak bisa melihat. Begini, berikan liontin giok ini kepada gadis ini. Baiklah, tidak ada apa-apa lagi. Aku tutup dulu ya. Aku harus bersiap untuk perang. Perang? Tapi kakek, kenapa di sana perang setiap hari? Tidak ada habisnya? Cucu, ada yang tidak kau ketahui. Orang-orang di alam Tianxuan ini, semuanya adalah nenek moyang orang di duniamu. Tapi sumber daya alam Tianxuan terbatas. Para leluhur klan milenial ini memonopoli sumber daya dua alam, membuat kakekmu ini tertindas. Semuanya nenek moyang dunia kita. Cucu sayang, jangan khawatir. Kakek akan memimpin si gembel ini untuk memutus nasib klan ternama milenial ini demi mencari jalan hidup kalian. Kalau tidak, bukankah kita akan menjadi budak mereka? Selama 7 turunan, sudah kakek harus berperang. Ulurkan tanganmu. Ini, dari mana liontin giok ini? Kakekku yang memberikannya. Apa kau tidak dengar? Dari kakek? Bukankah itu barang pemberian orang dari bawah sana? Apakah benda ini bersih? Kau bahkan belum menikah, sudah berani menghina hadiah tuan tua? Biar ku beritahu, liontin giok ini bernilai 10 miliar dolar di dunia ini. 10 miliar. Ya, ini milik kaisar pertama. Benda pribadinya, itu permata kualitas tinggi, tak ternilai harganya. Bilang harganya 10 miliar, itu masih terlalu rendah. Benda pribadi kaisar pertama? Kamu tidak percaya? Benda pribadi dari kaisar pertama, ditambah stempel raja sebelumnya. Mungkinkah kakek Luyi adalah perampok makam? Aduh, tidak boleh. Aku harus menasihatinya. Bukan, maksudku adalah, apakah yang kalian lakukan ini sedikit melanggar hukum? Tentu saja. Kakek Tuan Muda adalah Panglima Lu. Yang dia lakukan adalah bisnis yang mempertaruhkan nyawa setiap saat. Benar-benar perampok makam? Tidak. Bisakah kita berhenti? Jika sampai tertangkap, betapa serius konsekuensinya? Takut? Hanyalah hukuman mati, sebuah dosa saja. Apa yang perlu ditakuti? Gila. Semuanya gila. Tidak, aku harus menasihati Luyi. Jika Luyi tidak bisa, mari kita bujuk kakek untuk berhenti saja. Tidak apa, kakekku, melakukan hal besar, melakukan hal baik. Karena kakek merencanakan hal besar, maka aku juga harus membantu. Bukankah dia sedang berperang? Bukankah dia sedang mencari jalan bagi orang biasa? Kakek harus ambil perlengkapan. Kali ini lebih seru. Luming, bocah cilik, tak kusangka kau datang sendiri. Apa engkau sebegitu ingin mati atau ingin menyerah padaku? Aku tidak berencana membiarkanmu pulang hidup-hidup. Lelucon konyol dunia. Kedatanganku kali ini adalah untuk mengambil nyawamu dan menyatukan alam Tianxuan. Lancang sekali Luming, beraninya bicara besar dan memberontak. Cepat menyerah sekarang, jika tidak, wali kota Qin akan membasmi pasukanmu, membantai kotamu. Sampah gembel sepertimu, berani-beraninya ingin berkuasa. Dasar anjing penjilat, beraninya menggonggong di sini. Sebentar lagi aku akan mengambil nyawa bajingan sepertimu. Hei, 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 hei. Paduka, kita harus gunakan siasat, jangan gegabah. Tidak peduli lagi. Jika tidak menghancurkan kesombongannya, sia-sia aku bertaruh nyawa bertahun-tahun. Selama ini, meski harus mati, aku akan mengambil kepalanya dulu. Paduka, mereka telah mengumpulkan 200.000 tentara. Dengan apa yang kita punya, sepertinya takkan bertahan lama. Benar. Kita harus memikirkan rencana matang sebelum bergerak. Benar-benar sekali. 200.000 tentara, apa kau pikir aku takut pada mereka? Penasihat, lihatlah. Paduka, apa ini? Mengapa begitu luar biasa? Seluruhnya terbuat dari besi. Sangat besar sekali, sungguh menakutkan. Ini adalah bulldozer. Bulldozer? Benda ini tak tertandingi tenaga manusia. Orang biasa pun bisa memakainya. Menghancurkan gunung bukan masalah. Ini alat hebat bangun kota. Juga senjata ampuh serang kota. Sungguh sangat perkasa. Sangat kuat. Paduka, apa ini? Ini adalah meriam kejut. Meriam kejut. Paduka, benda-benda ini terlihat seperti barang biasa. Jika di masa damai, mungkin sangat berguna. Tapi sekarang musuh di depan mata, apa ini akan berhasil? Takut apa? Habisi mereka. Apa yang dikendarai Luming itu? Mengapa begitu aneh? Tidak jelas. Tapi kecepatannya sangat lambat. Pasti bukan senjata dewa yang hebat.
paling-paling hanya sebuah baju zirah besi. Oh, benarkah? Jika pangeran tidak percaya, bawahan ini rela demi Raja Qin memenggal kepala anjing orang itu. Bagus. Bawakan kudaku. Luming tua bangka, serahkan nyawamu. Sialan. Serang sekarang. Serbu. Serbu. Ayo, serang mereka. Raja King Wang. Kau sudah kalah. Aku menyerah. Aku menyerah. Benarkah? Kini pasukanku kalah, aku harus menyelamatkan nyawa, lalu merencanakan ulang. Jenderal rendahan ini sudah mengembara, menyesal tak bertemu Tuan yang bijak. Jika Tuan tak keberatan, aku ingin mengangkatmu jadi ayah angkat dan mengabdi padamu sepenuhnya. Putraku Raja King Wang, bangunlah. Hari ini, biar aku, Biar aku. Biar aku. biar aku, Biar aku. Biar aku. Tunggu sebentar. Bisakah kalian meminta pendapatku? diam. Atau mau bersama Paduka, Segera siapkan ritual, aku ingin bicara dengan keturunanku. Kali ini harus bertindak kejam. Gali makam Luming, biarkan dia jadi hantu gentayangan, dan takkan pernah bisa tenang. hamba laksanakan. Lalu, segera kirim orang, beritahu 28 penguasa. Pemberontak Luming ingin jadi kaisar, dia pantas mati. Minta 28 penguasa, segera kirim pasukan untuk menyerang Luming. Paduka, karena sudah putuskan gali makam, mengapa masih memanggil 28 penguasa untuk mengepungnya? Bukankah ini membagi keuntungan kita? Gali makam pasti akan membuat Luming sadar, aku harus di alam Tianxuan untuk menahannya agar dia tidak sempat peduli dan pastikan keturunanku bisa selesai gali makamnya. Hamba mengerti. Luming, bukankah kau ingin jadi kaisar? Saat kau naik takhta nanti, itulah saat kau akan musnah. Cucu. Kakek, Cucu kesayangan, hari ini adalah hari yang sangat besar. Coba tebak. Kakek sudah naik takhta. benarkah? Itu bagus sekali. Karpet merah, para pejabat sipil dan militer. Para pejabat sipil dan militer, semua pejabat, Singgasana Naga. Singgasana Naga, lihatlah. Cucu, perhatikanlah. Suara apa itu? Dari mana asalnya? Apa yang terjadi ini? Aku tidak tahu. Kakek, apa yang terjadi di sana? Gawat, ada yang ingin mengusik fondasi kakek. Yer, cepatlah pergi ke depan makam kakek. Kakek, ada apa? ada yang mau menggali makam kakekku. Lapor, gawat Paduka, 28 penguasa menyerang bersama dengan pasukan, sekarang sudah mendekati gerbang kota. Selidiki lagi dan laporkan. Baik. Bocah-bocah sialan, beraninya merusak rencana besarku hari ini. Hari ini, aku harus menangkap bajingan-bajingan itu hidup-hidup. Berhenti. Lui, kau datang tepat waktu. Sebentar lagi aku akan memasukkanmu dan kakekmu ke dalam satu peti mati. Suntian kau cari mati ya. Lui, kau tolol sekali. Masih belum paham situasinya? Kalau begitu akan kukabulkan. Jangan. Apa syarat darimu? Katakan saja. Lui, bukankah kau mantap? Sekarang patahkan tanganmu sendiri, lalu merangkaklah ke sini bersujud 3 kali. Aku bisa pertimbangkan untuk menyisakan jiwa kakekmu. Lancang, beraninya kau bicara begitu pada tuan muda. Diam, Apa kau tidak takut? bicara lagi. Akan kuhancurkan makam tua ini. Lui, kau dengar tidak? Cepat berlutut padaku. Lapor Paduka, musuh telah menembus gerbang kota, mereka sedang menyerbu ke arah kita. Apa? Sampau, segera kumpulkan pasukan
Lawan mereka sekarang juga. Siap. Paduka gawat, gudang senjata kita telah diledakkan. Lui, ku beri kesempatan, tapi kau tak berguna. Masih tak mau berlutut? Maka aku habisi. Aku berlutut. Tuan muda, jangan. Demi kakek aku harus berlutut. Luming, jangan senang dulu. Hari kematianmu telah tiba. Ternyata ini semua ulahmu. Si gembel mau jadi raja. Kau anggap apa kami? Orang-orang kaya ini, biar ku beritahu, si miskin tetaplah miskin. Takkan pernah bisa bangkit. Raja Qin, anakku, apa? Kau begitu yakin bisa mengalahkanku? Ajalmu sudah dekat, masih berani bicara besar. Hari ini engkau harus mati. Lihat itu, para wanita cantik, inilah pria kalian. Cuma si gembel, Lui, merangkaklah padaku seperti seekor anjing. Lui, kau sekarang benar-benar seperti anjing mati. Sekarang cukup sekali dorong, keluargamu akan hancur. Hentikan. Aku tak ingin mereka mati. Lepaskan adikku. Lui, hebat sekali kau. Lui, Nenek, kau merasa hebat? Sini pukul aku kalau berani. Lancang, beraninya kau tidak sopan pada tuan muda. Jangan lupa, leluhur keluarga Sunmu masihlah bawahan panglima. Jika berani tidak sopan lagi, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Kasar? Di belakang keluarga Sunku, ada keluarga Qin dari ibu kota. Sekarang nenek moyang keluarga Qin telah membawa 28 penguasa untuk menyerang kakekmu. Hitung saja waktunya. Kakekmu seharusnya sudah tertangkap. 28 penguasa. Alam Tianshuan memang belum pernah sepenuhnya bersatu. 28 penguasa menguasai wilayah masing-masing dan tidak pernah saling mengganggu. Tapi mereka hanyalah orang-orang licik yang haus kekuasaan. Kini Panglima sangat kaya dan berkuasa. Mereka semua ingin bagian juga. Kakekku belum menyatukannya sampai sekarang. Sepertinya dia harus berusaha lebih keras. Sandaranmu hanyalah kakekmu. Sekarang kakekmu sudah tumbang. Lui, dulu aku menghormatimu karena memikirkan keselamatan leluhur keluarga Sunku. Tapi sekarang nasib berbalik. Aku akan menangkap kalian dan menjebloskan semuanya ke penjara. Nona Sun, aku mohon padamu, cucu menantuku ini tidak mengerti aturan. Mohon kemurahan hati Anda, ampunilah dia. Aduh, Xiao Yuanshan, orang tua, kau pikir kau siapa? Setelah aku menghabisi bocah ini, berikutnya adalah keluarga Xiao kalian. Kak, jangan buang waktu lagi. Serang. Berhenti. Berhenti. Siapa Anda? Ternyata Kapten Sun rupanya. Saya bukan siapa-siapa. Liun Fei dari keluarga Li Provinsi Za. Ah, ternyata Tuan Muda Li. Senang bertemu Anda. Hei, Nona Sun terlalu sungkan. Hari ini, saya datang melamar ke keluarga Xiao. Tapi tak disangka, para tetua, semuanya dibawa Nona Sun ke sini. Entah apakah Nona Sun bisa memberiku sedikit rasa hormat dan melepaskan mereka? Ini. Keluarga Li Provinsi Ze meski tak sebanding. Keluarga Qin Kyoto, tapi tetaplah orang kaya Provinsi Ze. Sulit untuk disinggung. Berikan saja Tuan Muda Li rasa hormat. Terima kasih. Anggap saja keluarga Xiao belum berakhir. Lepaskan dia. Lihat kan, yang akhirnya membereskan masalah keluarga Xiao. Tetaplah Tuan Muda Li. Lui itu hanyalah pembawa sial. Fei Fei, kenapa menurutku apa yang Fei Fei katakan benar? Lui itu hanyalah pembawa sial. Aku rasa dia pasti penipu. omong kosong. Leluhur sendiri yang mengatakannya padaku. Tuan Muda Lu adalah manusia unggul. Mana mungkin dia penipu? Leluhur keluargamu sudah mati bertahun-tahun lamanya. Apa kamu tidak sadar? Apa kamu masih mau mendengarkan kata-kata orang mati? Ini. Sudahlah, karena tak ada urusan dengan keluarga Xiao, lepaskan saja mereka. Tapi bocah tengik ini, aku ingin mematahkan kedua kakinya. Tunggu. Hei, Nona Sun, masalah hari ini demi rasa hormat pada keluarga Li. Lupakan saja.
Tuan Muda Li, apa yang kau katakan? Kenapa kau malah membelanya? Diamlah. Kakak ipar. Kakak ipar. Siapa Anda? Li Qingshan. Kakek buyut. Kepala keluarga Li, generasi ke-73. Yun Fei kan? Kini nasib keluarga Li hampir habis ya. Jika tak segera diatasi, keluarga Li kita akan hancur. Apa? Aku dulunya adalah seorang wali kota di alam Tianshuan. Tapi karena menyinggung Panglima Lu, kini kami semua hampir musnah. Tanpa perlindungan kami, keluarga Li juga akan semakin terpuruk. Lalu bagaimana? Kudengar cucu keluarga Lu kini ada di Provinsi Ze. Sepertinya dia menikahi cucu perempuan. Keluarga Xiao, kamu harus... Leluhur Agung, jangan khawatir. Aku pasti akan membunuh Lui, lalu memusnahkan keluarga Xiao. Kurang ajar. Kakeknya sekarang sangat berkuasa di Tianshuan. Jika kamu membunuhnya, dia hanya akan selangkah lebih awal, pergi ke Tianshuan untuk bersenang-senang. Sedangkan jika kita mati, kita benar-benar akan musnah. Lalu aku harus bagaimana? Dasar bodoh, tentu saja lakukan apapun untuk menjilatnya. Bukankah kamu juga akan menikahi wanita dari keluarga Xiao? Bukankah ini hubungan yang pas? Ingat, lakukan apapun untuk memohon maaf dari cucu Panglima Lu. Kenapa kamu begitu sopan? Kakak ipar, sebelumnya nenek moyang. Keluarga Li telah menyinggung. Kuharap kakak ipar bisa membujuk. Demi nenek moyang keluarga Li, ampuni mereka kali ini. Bukan begitu, lepaskan dulu. Setujui dulu. Bukan begitu, kamu bahkan belum memberitahuku masalahnya. Bagaimana aku bisa membantu nenek moyangmu? Aku tidak peduli, pokoknya aku sudah memanggilmu. Kakak ipar, kamu cukup mengangguk dan setujui saja. Apa orang ini sudah gila? Baiklah. Aku setuju, bangunlah dulu. Terima kasih kakak ipar. Mulai sekarang kakak ipar, aku adalah anjingmu. Jika kau suruh ke barat, aku tak akan ke timur. Jika kau suruh raba. Sudah. Bisa kau selesaikan. Kakak ipar, serahkan saja padaku. Soal Nona Sun hari ini, apapun dendam keluarga Sun, dengan kakak iparku, jujur saja aku akan melindunginya. Hanya denganmu. Hanya denganku. Sombong sekali bicaramu. Tuan Muda Qin, kau datang. Yang mana yang namanya Lui? Tuan Muda Qin itu dia, benar dia. Oh, ternyata Tuan Muda Qin. Kenapa? Apa Tuan Muda Qin? Ada hubungannya juga? Bagaimana kalau Tuan Muda Qin? Hargai keluarga Li. Keluarga Li bukan apa-apa. Satu kata lagi darimu, aku habisi seluruh keluarga Li. Kau yang bernama Lui, Ada apa? kakekmu itu, si gembel, masih mau jadi raja. Kalian para si miskin ini harus selamanya menjadi anjing kami. Sekarang segera berlutut dan minta maaf. Mungkin dengan begitu, aku bisa biarkan jasadmu utuh. Gawat. Bahkan keluarga Qin dari ibu kota Provinsi Z datang. Diamlah. Lui, lihat siapa yang kau harapkan sekarang. Bahkan jika dewa sekalipun datang, takkan bisa menyelamatkanmu. Kurang ajar. Di depan Tuan Muda, beraninya bicara besar, berani memfitnah Paduka, akan kuhabisi nyawamu. Tuan Muda, Tuan Raja. Mungkin kalian belum tahu, nenek moyangku sudah bergabung dengan 28 penguasa untuk menghancurkan kakekmu, si gembel itu. Biar kelompok kakekmu itu hancur selamanya. Benar saja, di alam manapun selalu ada pengkhianat dan penjilat. Untung saja aku sudah siapkan senjata untuk kakek. Raja King Wang, bukankah kau ingin memusnahkanku? Akan kutunjukkan padamu apa itu senjata yang sebenarnya. Raja King Wang, kau bajingan. Tak sangka aku masih punya stok. Omong-omong, aku harus berterima kasih padamu karena mengumpulkan 28 penguasa ini, jadi aku tak perlu report. Keluarga Qin, ya, kita sebenarnya tak punya dendam, tapi kau malah memancingku. Kalau tidak nyawa anjing, keluarga Qin kalian masih ingin kubiarkan hidup. Tapi, kau malah memilih masuk ke lubang kotoran keluarga Sun. Lui, Maka jangan salahkan kakek lu jika aku bertindak kejam. Nyawa keluarga Qin kalian akan aku ambil. Ambil nyawa keluarga Qinku, leluhurku adalah Raja King Wang di alam Tianshuan. Dia penguasa yang perkasa, sedangkan kakekmu,
sebentar lagi akan menjadi seorang tahanan. Kau pikir aku takut padamu? Kau orang jahat, cepat tutup mulutmu. Paduka kami, orang baik dilindungi langit, pasti akan selamat dari bahaya. Orang baik mungkin selamat, tapi kakekmu itu si miskin, yang tak tahu diri, tak tahu sopan santun, tak tahu seberapa hebat Pangeran Qin sebenarnya. Benar Tuan Muda Qin. Habisi semua orang ini, dan juga para si miskin itu, habisi mereka semua. Tuan Muda Qin, serahkan mereka padaku. Jangan biarkan mereka mati. Dengan begitu mudah, aku akan menangkap kalian dan menyiksa 20 tahun. Biarkan kalian di penjara yang gelap gulita, menghabiskan sisa hidup. Baik. Tuan Muda Qin, berikan semua wanita ini padaku. Tuan Muda Sun, bukankah kau sudah cacat? Kenapa masih tertarik pada wanita? Bukankah aku memelihara sekelompok binatang di rumah? Kalian semua marahlah dalam ketidakberdayaan. Lihat siapa yang bisa menolong. Hei, apa kau benar-benar percaya ucapan si Marga Qin itu? Bagaimana jika dia gagal? Gagal. 28 penguasa. 28 itu punya 10 juta tentara. Sehebat apapun kakekmu, mereka bisa menginjak kakekmu. Dan si miskin ini jadi bubur. Mungkin sekarang kakekmu sudah berlutut memohon ampun. Kata-kata baik tak berguna bagi yang ingin mati. Bukan. Aku tidak mengerti. Di zaman teknologi ini, kalian berperang masih saja mengandalkan jumlah orang? Mengandalkan jumlah orang atau tidak? Apa harus mengandalkan sedikit orang? Kau punya sedikit orang, aduh, aku takut sekali. Cucu. Kakek. Cucu kesayangan. Rasanya hebat sekali. Cucu kesayangan, rudal yang kau simpan untuk kakek benar-benar sangat kuat. Hanya dengan beberapa tembakan, 28 penguasa, dan 10 juta tentara, tidak ada yang tersisa sama sekali. Hebat kan? Hei kakek, aku tidak bicara lagi denganmu. Aku akan membereskan para bajingan ini dulu. Setelah selesai, aku akan simpan barang bagus untukmu. Kenapa kau ketakutan? Tiba-tiba bicara dengan kayu rongsokan. Hei, jangan-jangan kau menggunakan kayu rongsokan ini untuk bicara dengan kakekmu? Baik. Kakek naik takhta hari ini. Jangan biarkan para bajingan ini merusak suasana hati kakek. Jangan lepaskan mereka dengan mudah. Kakek akan lanjut naik takhta. Dimengerti. Aku beritahu kau, urusan kakekku sudah selesai dan sekarang dia sudah mulai naik takhta. Kakek benar-benar kakek. Mana sinyalnya? Halo kakek. Kakek cepat bantu aku, habisi para cucu ini. Sun Tian, kau berulang kali menghina Tuan Muda dan Paduka. Hari ini keluarga San dimusnahkan. Seluruh klan tidak akan pernah tenang. Hanya bawa kayu rongsokan dan bicara omong kosong, mau bantai seluruh keluarga? Kenapa kalian ini sekolah akting ya? Kalau begitu sandiwara ini dimainkan dengan sangat baik. Wajar kau sebut kayu, orang seperti nenek moyangmu yang kurang wawasan, bahkan tak tahu lintas alam. Itu benda apa sebenarnya? Leluhur keluarga Qinku adalah penguasa alam Tiangshuan, bangsawan daerah selama ribuan tahun. Apa yang belum dia lihat? Hanya soal lintas alam ini, dia bahkan tak pernah dengar. Jangan-jangan ini hanya khayalan kalian, para orang miskin ini? Sudahlah, aku tak mau bicara dengan orang bodoh seperti kalian. Sejujurnya, 28 penguasa yang bersekongkol sudah musnah, termasuk nenek moyangmu. Saran saya sebaiknya kau berbuat baiklah sekarang. Jika tidak saat ke sana nanti, kau akan disiksa dengan kejam. Kurang wawasan. Sekarang akan kutunjukkan bagaimana keluarga Qinku berkomunikasi dengan leluhur, dan sekalian biar kau lihat leluhur keluarga Qin bagaimana menguliti kakekmu iris demi iris sampai habis. Pengawal, ritual leluhur. Hidup Baginda Raja selama-lamanya. Bangunlah. Terima kasih Baginda. Sekarang aku tidak. Baginda telah menaklukkan 28 penguasa. Berikutnya serang negeri Wah. Biar mereka rasakan lagi rasa bocah kecil dan pria gemuk. Paduka. Paduka, apa hukuman Raja Qingguang? Bawa pedang pembasmi. Jangan Paduka, jangan. Ayah angkat, mataku telah dibutakan, percaya hasutan orang jahat. Anda sangat murah hati, ampuni saya sekali ini. Saya tak akan berani lagi. Apa yang dia lakukan? Ritual leluhur.
Ritual leluhur, Garis keturunan keluarga Qin sangat berpengaruh di alam Tianshuan. Jika bersedia membayar harga yang cukup mahal, maka bisa membuka gerbang antar dunia untuk bicara. itu terlalu berlebihan. Berlebihan? Menghubungi alam Tianshuan butuh harga yang sangat mahal. Kau pikir dupa yang baru kutancap ini, itu apa? Ternyata ini kayu emas, dupa sesaji kualitas terbaik. Dupa sesaji. Benar, dupa biasa, hanya pakai kulit pohon dan bahan umum seperti akar beletila. Tapi dupa Tuan Muda Qin terbuat dari kayu emas, mengandung kuma-kuma, kesturi dan ratusan bahan langka. Bodoh sekali. Kalian rakyat jelata, mana mungkin tahu kehebatan keluarga Qin. Satu batang ini saja senilai 100 juta dolar. Salah, 200 juta dolar. Sungguh luar biasa. Habis 200 juta dolar, bahkan tak cukup untuk ritual. Benar-benar sangat mewah. Saat aku sembahyang, hanya nyalakan 2 lilin, apa itu terlalu seadanya? Anda adalah tuan muda, sosok yang sangat berharga, 2 lilin saja tidak masalah. Leluhur keluarga Qin di atas, Inyang Junior Qin Fei, memohon leluhur bicara hari ini. Memohon leluhur bicara. Kakek, apa ritual benar bisa bertemu nenek moyang yang sudah tiada? Entahlah. Bodoh sekali. Benar-benar bodoh, kalian rakyat jelata ini, mana tahu kehebatan keluarga Qin. Ritual bicara pada dewa hanyalah cara yang biasa saja. Bahkan ada yang lebih hebat. Bisa kirim barang dari alam Tianshuan. Oh, bisa dipinjam? Barang dari alam Tianshun? Tentu saja. Lihat ini. Koin tembaga ini adalah koin Buddha yang dipinjam dari langit bernilai jutaan dolar. Ini adalah pusaka. Apa ini koin keberuntungan yang legendaris itu? Katanya satu koin ini bisa tambah umur setahun. Keluarga Li cukup jeli juga. Satu koin keberuntungan ini hanya menambah umur setahun. Tapi jika bisa dapat Leontin Phoenix legendaris, bisa tambah umur 20 tahun. Hanya koin keberuntungan, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya? Lalu apa kau punya? Tentu saja aku tidak punya. Kalau tidak punya, jangan banyak bicara. Aku tidak punya, tapi dia punya. Aku... Benar, keluarkan hadiah yang diberikan Panglima padamu, cepat tunjukkan pada semua orang. Apa yang ini? Ini, ternyata ini adalah Leontin Phoenix alam Tianshuan. Bagaimana mungkin? Benda dari alam Tianshuan ini harganya sangat mahal. Kau, wanita dari keluarga kecil, bagaimana kau bisa memilikinya? Cucuku, dari mana kau dapat ini? Aku tidak tahu Lu Yi yang memberikannya. Bahkan Leontin Phoenix bisa dia berikan begitu saja. Lu Yi ini memang luar biasa. Bagus, menantuku yang baik. Bukan. Ini pemberian kakekku. Apa gunanya kau punya Leontin ini? Saat nenek moyang keluarga Qin muncul, kau akan tahu perbedaan di antara kita. Mohon leluhur menampakkan diri. Apa yang terjadi? Lapor Baginda, sepertinya itu keturunan hamba. Tampaknya sedang melakukan ritual leluhur. Hamba tidak tahu apakah hamba harus menemuinya. Karena kau memanggilku ayah angkat, aku akan memberimu satu kesempatan. Temuilah dia, sekalian suruh dia minta maaf pada cucuku, dan selesaikan urusan terakhirnya. Terima kasih Baginda. Kalau begitu hamba mohon pamit. Tidak perlu repot-repot, temui saja di sini. Bukankah ini kurang pantas? Apa yang tidak pantas? Hamba takut keturunan hamba tidak tahu kehebatan Baginda, lalu menyinggung Baginda, itu akan sangat tidak sopan. Aku ingin kau menemuinya di sini, maka di sinilah tempatnya. Baik. Mohon leluhur menampakkan diri. Leluhur? Ada masalah apa? Kenapa memanggilku terburu-buru? Leluhur? Cucu si gembel Luming itu, Lu Yi bilang, Anda dan 28 penguasa gagal mengalahkan si bajingan Luming. Ini benar-benar lelucon besar. Kalian lihat sendiri, nenek moyang marah. Kalian tamat, termasuk para leluhur si miskin itu. Semuanya tamat. Sinyal di sini buruk, matikan saja teleponnya. Leluhur? Apa yang terjadi? Dulu pemujaan selalu lancar tanpa gangguan. Kali ini apa kata nenek moyang? Sinyal buruk? Apa di sana ada internet juga? Tuan Muda Qin, bagaimana keadaan nenek moyang kita? Hari ini, nenek moyang klan Qin punya urusan penting. Tapi keluarga Qin sangat kuat. Meski tanpa bantuan leluhur,
menghabisimu, bocah. Itu sangat mudah. Sangat mudah. Tunggu aku bersiap dulu. Kau berani memukulku? Bersiap apa? Aku sudah lama muak padamu. Ada apa dengan keluarga Qin? Keluarga Qin hebat? Memang kalau kaya kenapa? Aku sudah lama muak padamu. Tak disangka pengaruh keluarga Qin begitu besar. Bahkan gubernur yang terhormat pun harus patuh mengikuti perintahnya. Tuan Muda Lu, saya Zhao Long, hanya Gubernur Hang Cheng. Bertemu Tuan Muda Lu hari ini adalah berkah luar biasa bagi saya. Hanya berharap Anda di depan Tuan Lu nanti bisa memuji keluarga Zhao saya. Tuan Gubernur bicara seperti itu. Anda terlalu rendah hati. Tuan Gubernur, apa maksud Anda? Jangan panggil aku Tuan Gubernur. Aku tak punya kapten keamanan sepertimu. Kau pikir semua perbuatanmu itu aku tidak mengetahuinya? Mulai saat ini juga, jabatanmu resmi dicopot. Apa? Aku? Zhao Long, dengarkan aku. Aku Sun Xuwei. Sama sekali tidak butuh jabatan kapten keamanan ini. Tuan Muda Qin, Anda harus membela saya. Zhao Long, kau tua bangka. Apa yang kau lakukan? Nenek moyangku menyuruhmu datang, apa hanya untuk mencari si miskin ini dan menjilatnya seperti itu? Qin Fei, kakek Tuan Muda Lu menyatukan alam Tianshuan. Sedangkan nenek moyang keluarga Qinmu hanyalah seorang tawanan. Aku sarankan kau jaga ucapanmu. Pikirkanlah baik-baik bagaimana meminta maaf pada Tuan Muda Lu dan memohon ampunan. Kau bilang nenek moyang keluarga Qinku adalah seorang tawanan? Hari ini aku akan memperlihatkan padamu bagaimana si gembel bermarga Lu itu akan mati di tengah peperangan. Baginda, beri aku satu kesempatan lagi. Seluruh klan Qin selamanya akan mengabdi padamu dengan setia. Mengabdi dengan setia. Kalau begitu, bicaralah pada keturunanmu dan jelaskan semuanya dengan baik. Nenek moyang keluarga Qin di atas, Junior Qin Fei, hari ini memohon lagi agar leluhur mau bicara. Cermin dua alam. Sekali pakai, cermin dua alam seharga ratusan dolar. Sepertinya leluhur keluarga Qin berhasil mengepung si bajingan Luming. Leluhur, jubah naga, apa nenek moyang keluarga Qin sudah jadi kaisar? Ya, benar. Leluhur keluarga Qin memegang pasukan besar. Begitu kakek Lui mati, takhta akan jadi milik keluarga Qin. Selamat leluhur. Selamat leluhur. Junior Qin Fei mendoakan leluhur keluarga Qin panjang umur selamanya. Gawat. Jangan-jangan kakek kalah. Tidak mungkin, kau harus percaya pada Paduka dan hadiah yang dikirim Tuan Muda. Leluhur. Tuan Muda Qin, aku rasa kau salah berlutut. Bagaimana jika yang kau sembah bukan nenek moyangmu, melainkan kakekku? Raja Qingwang, apa kau ingin jadi kaisar? Baginda, Anda salah paham. Dengarkan penjelasan saya. Saya tidak punya kemampuan, mana pantas saya jadi kaisar. Keturunanmu ini sudah memanggilmu panjang umur. Bagaimana kalau jubah naga ini kulepaskan untukmu? Saya difitnah, Baginda. Saya difitnah. Ternyata difitnah. Kalau begitu, kau dan keturunanmu bicaralah baik-baik. Tapi jika bicaranya tidak benar, seluruh keluarga Qin dan keturunanmu akan dalam bahaya. Baik. Leluhur abadi saya sudah jadi kaisar, sedangkan kau hanya tawanan, beraninya bicara begitu padaku? Bagaimana mungkin ini bukan nenek moyangku? Apa ini kakekmu? Leluhur, apa Anda masih ingat saya? Qin Fei, kepala keluarga Qin berikutnya. Oh, kau Qin Fei. Benar. Bagus. Kepala keluarga Qin berikutnya, kau tidak perlu menjabat lagi. Maksud Anda, saya langsung jadi kepala keluarga. Qin Fei berterima kasih pada leluhur. Qin Fei pasti akan memimpin keluarga menuju kemakmuran. Berlutut. Kau tahu kau sudah buat masalah besar? Apa maksudnya? Anda sudah jadi kaisar, keluarga Qin sudah naik ke tahta tertinggi, masalah apa yang ada? Diam. Seumur hidup saya Raja Qingwang adalah anjing setia Baginda, seumur hidup adalah anjing kaisar. Leluhur, apa yang Anda katakan, kata-kata gila itu? Raja Qingwang,
Raja King Wang, apa kau benar-benar ingin menjadi kaisar? Baginda, Anda salah paham. Ini keturunan keluarga Qin saya. Dialah yang sudah gila. Leluhur, apa yang Anda katakan? Kenapa saya dibilang sudah gila? Jika aku katakan kau gila, maka engkau gila. Leluhur, apakah Anda disandera oleh Luming? Leluhur, jangan tegang. 28 penguasa, bukankah sedang mengepungnya? Nanti cucumu ini akan menyandera Lui. Jika dia berani bertindak, aku akan segera membunuh Lui. Beraninya engkau? Leluhur, dengan kekuatan keluarga Qin, membunuh Lui bukanlah masalah besar. Apa engkau ingin membuat jiwa hancur? Asalkan 28 penguasa berhasil menjebol gerbang kota, Anda akan mendapat jasa besar. Saat itu keluarga Qin akan jaya 1000 tahun. Diam, hanya 28 penguasa? Tidak, 28 pemberontak musnah sudah. Mana mungkin 28 penguasa tak bisa membunuh si gembel itu? Kenapa tidak mungkin? Baginda Gagah Perkasa tak tertandingi, menghancurkan 28 pemberontak, sangatlah mudah baginya. Kenapa engkau tidak, selagi suasana hati kaisar baik, bersujud dan akui dosamu, agar bisa mati dengan tenang? Raja King Wang, sudah selesai bicaranya? Aku sudah selesai. Baiklah, kalau begitu lenyaplah. Leluhur, Sepertinya pelindungmu juga sudah hilang. meski leluhur keluarga Qin sudah tiada, dengan kekuatan keluarga Qin kami, aku tetap bisa membunuhmu dan menyeretmu mati bersamaku. Kau masih belum paham situasimu saat ini. Titah suci langit, keluarga Qin dan Sun abaikan hukum langit, membawa petaka bagi dunia, meremehkan nyawa manusia, dosa mereka sangat besar. Keluarga Qin dan Sun semua dibuang ke alam Tianshuan jadi budak, takkan pernah bisa bereinkarnasi. Kakek, ayo keluar ambil perlengkapan baru. Aduh, cucu kesayangan kakek, perlengkapan apa lagi nih? Oh ya, jangan bakar uang lagi. Sekarang di alam Tianshuan sudah inflasi karena ulahmu. Tidak bakar uang, kali ini beri perlengkapan baru. Perlengkapan baru? Apa itu? Roket Katyusha. Itu sudah tidak pantas lagi, dengan status kakek sekarang. Lalu apa itu? Lihatlah. Ini adalah... Kakek, kau lupa ya? Bola kecil ini kusebut Ivan Agung, atau disebut juga bom SAR. Kekuatannya 170 juta ton TNT. Hebat kan? Ini tidak perlu kan? Sekarang negara-negara tetangga, bukankah sedang tidak stabil? Aku ingin kakek pakai ini untuk melenyapkan beberapa negara kecil dan memberi mereka peringatan. Ada benarnya juga. Baginda, Yang Mulia Putra Mahkota begitu berbakti, bagaimana jika biarkan beliau turun melihat wilayah kekuasaan Anda? Masuk akal? Kakek, aku tidak setuju. Kakek, aku juga tidak setuju. Kakek, aku pun tidak setuju. Kalau begitu, kalian cepatlah pulang. Baiklah. Siap. Hei, Ivan Agung. Kakek,